Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadan Abdurrahman dengan NIM 246251004, mahasiswa Magister Sains Manajemen Universitas Erlangga, yang dalam hal ini akan melakukan ujian tengah semester untuk mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Profesor Dr. Rahmat Setiawan, SMM, yang akan mempresentasikan hal berkaitan dengan interrogating concept. Sebelum mengetahui beberapa hal lebih lanjut terkait dengan interrogating concept, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi kali ini. Konsep merupakan hal mendasar bagi hakikat filsafat, namun juga inti bagi penyelidikan ilmu sosial. Konsep merupakan turunan dari pengetahuan masa lalu, tetapi juga merupakan penciptaan pengetahuan baru. Konsep pada hakikatnya bergantung pada abstraksi dan ambivalensi, namun dihancurkan oleh proses-proses tersebut. Tidak semua konsep itu diciptakan sama. Beberapa lebih konseptual daripada yang lain. Konsep diciptakan dan diciptakan kembali dalam penggunaannya. Konsep dikonstruksikan dan divalidasi dalam konsep siapa yang berbicara, dari institusi mana, dan dari posisi dan subjek apa. Di sini kita tahu bahwa kedudukan konsep ini berada dalam, karena kita berbicara dalam ranah ilmu sosial, ilmu manajemen, kita tahu bahwa posisi konsep ini terbagi menjadi dua. Posisi konsep dalam ranah filsafat dan juga posisi konsep dalam ilmu sosial. Kita bahas posisi konsep pada ilmu filsafat. Dalam filsafat, konsep dipandang sebagai hasil kreativitas. Filsafat tidak ada tanpa konsep. Filsafat adalah proses kreatif yang satu-satu tujuannya adalah untuk berkontribusi pada pemecahan masalah. Filsafat seharusnya menciptakan cara berpikir baru, dan oleh karena itu, peran konsep adalah untuk mengintervensi dunia secara ontologis. Melalui intervensi ini, terciptakanlah suatu hal yang menarik, luar biasa, ataupun penting. Itu kalau dalam posisi dalam ilmu filsafat. Kalau dalam ranah ilmu sosial, studi manajemen umumnya mengikuti ilmu sosial dalam pemahaman tentang konsep, lebih atau kurang menekankan derivansi mereka dari fenomena sosial yang diamati, dan mengurung pertanyaan tentang variasi absolut. Itu beberapa hal mendasar yang perlu kita ketahui ketika kita berbicara mengenai interrogating konsep. Dan sebelum membahas lebih banyak lagi, kita perlu membedah apa itu konsep, kita perlu mengetahui konsep dari konsep itu sendiri. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa pada bagian sini, bagian di level of abstraction dan creating concept ini, bisa kita lihat bahwa semakin tinggi level of abstraction-nya, maka semakin terbentuk juga sebuah konsep. Semakin abstrak sebuah hal yang melekat pada diri kita, maka semakin terbentuk sebuah konsep yang mudah kita ingat, yang mudah untuk kita pahami. Mari kita bedah satu-satu. Misalnya pada konsep ya, pada level abstraksi yang lebih rendah. Level abstraksi yang lebih rendah ini bisa berhubungan dengan imajinasi, berhubungan dengan pikiran kita, maupun berhubungan dengan gambaran yang ada di benak kita terhadap segala sesuatu. Misalnya, dalam studi manajemen, yang paling umum kita ketahui adalah karyawan misalnya. Kita melihat seorang karyawan secara fisik, otomatis itu masih dalam level abstraksi yang sangat rendah. Kita belum melihat lebih lanjut terkait dengan karyawan tersebut. Itu loh. Atau dalam hal lain misalnya, secara fisik objek, misalnya benda, meja misalnya. Meja, kalau kalau disebutkan kata meja, yang terbesit dalam benak saya dan benak teman-teman adalah meja, meja, meja belajar, meja kerja, atau meja berkaki dua, meja berkaki tiga, berkaki empat, dan lain sebagainya. Itulah definisi meja menurut kita masing-masing secara fisik. Otomatis itu masih masuk ke dalam level abstraksi yang rendah. Satu tingkat lebih tinggi, pada level abstraksi yang sedang, itu adalah kata-kata yang sebagai penggambar bentuk untuk sebuah objek. Jadi, bukan cuma menilai objeknya saja, tetapi kita menilai apa yang kita rasakan dari objek tersebut. Misalnya, dalam studi manajemen, kita ambil karyawan tadi. Apa yang kita nilai dari seorang karyawan? Tingkat kedisiplinannya misalnya. Nah, pada level abstraksi selanjutnya, atau level abstraksi sedang, yang kita nilai dan kita bahas pada karyawan tersebut adalah tingkat kedisiplinannya. Baik dia disiplin atau tidak, itu yang kita bahas dalam level abstraksi sedang. Selanjutnya, pada level abstraksi yang lebih tinggi, nah, level abstraksi yang lebih tinggi inilah yang bisa membentuk sebuah konsep, teman-teman. Jadi, kalau misalnya berdasarkan dengan level abstraksi, bisa kita definisikan bahwa konsep itu adalah kumpulan-kumpulan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, namun
dia non-visible tapi audible gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang sumber daya manusia tadi misalnya, kita bisa definisikan konsep itu sebagai seorang karyawan misalnya, seorang karyawan dengan tingkat kedisiplinan yang baik misalnya. Tingkat kedisiplinan yang baik berarti motivasi kerjanya baik. Nah, motivasi kerja di sini adalah konsep. Jadi, definisi motivasi kerja bisa kita definisikan berdasarkan pemahaman kita sendiri. Berarti seseorang dengan motivasi kerja yang baik otomatis memiliki kedisiplinan kerja yang baik juga. Nah, itu adalah konsep motivasi kerja menurut saya. Teman-teman bisa mendefinisikan motivasi kerja berdasarkan konsep yang teman-teman bentuk dalam pikiran teman-teman berdasarkan dengan level abstraksi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk itu, pemahaman mengenai motivasi kerja saya berbeda dengan motivasi kerja Mas Harun, berbeda dengan motivasi kerja rekan-rekan yang lainnya. Itu adalah definisi konsep. Untuk itu, secara umum dan secara garis besar, bisa kita dapatkan bahwa konsep merupakan abstraksi ide atau gagasan atau kategori yang digunakan untuk memahami atau menjelaskan segala sesuatu. Dan peran konsep dalam hal ini, konsep berperan sebagai fondasi utama dalam filsafat, ilmu sosial, maupun ilmu manajemen. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi konsep dalam studi manajemen. Perlu kita ketahui bahwa konsep merupakan hal yang mendasar bagi hakikat filsafat, namun juga bagi penyelidikan ilmu sosial. Konsep merupakan turunan dari pengetahuan yang terdapat pada masa lalu, tetapi juga merupakan penciptaan pengetahuan baru. Konsep pada hakikatnya bergantung pada abstraksi dan ambivalensi, namun dihancurkan oleh proses-proses tersebut. Jadi, berdasarkan dengan penjelasan tadi, bisa kita definisikan beberapa fungsi konsep dalam studi manajemen. Dalam studi manajemen, konsep ini membantu memetakan fenomena yang kompleks ke dalam kategori yang mudah dipahami. Seperti tadi, misalnya motivasi kerja itu kalau misalnya kita berdasarkan dengan pakar A dan pakar B, mereka memiliki tujuan yang sama dalam mendefinisikan motivasi kerja, tetapi alur untuk menjelaskannya itu berbeda. Jadi kita lebih uh, kita lebih susah untuk menangkap maksud dari kata-kata yang dijabarkan oleh kedua ahli tersebut. Makanya kita bisa menyesuaikan dengan level of abstraction tadi, sehingga bisa membentuk konsep dalam benak kita, sehingga kita bisa lebih memahami, kita bisa lebih mengkategorikan seperti apa yang dijelaskan pada pembahasan kali ini. Selanjutnya, yaitu berkaitan dengan ambivalensi konsep. Apa itu ambivalensi? Ambivalensi itu adalah sebuah keyakinan dan ketidakyakinan yang muncul secara bersamaan dalam diri kita, gitu loh. Jadi ambivalensi konsep. Jadi kita ketahui bahwa konsep itu memiliki sifat yang paradoks. Mereka diciptakan, namun juga di sisi lain mempunyai sejarah yang konteks. Mereka tidak lahir begitu saja dan mereka bersifat netral, melainkan memiliki keterkaitan dengan siapa yang mencetus dan dari institusi mana konsep tersebut dicetuskan. Konsep juga seringkali dimanfaatkan sebagai media klasifikasi untuk membuat dunia beserta tatanannya menjadi lebih terstruktur dan dapat memberi label segala hal dalam mengelompokkan objek yang marginal. Namun, dalam proses pengklasifikasiannya, terdapat potensi besar terjadi ambivalensi sehingga membuka ruang untuk kreativitas dalam mengelola objek yang ada. Jadi karena ada ambivalensi tadi, jadi kita bisa lebih membentuk konsep tadi sehingga lebih melekat, lebih memahami, sehingga kita bisa lebih mendalam lagi menggali sebuah informasi, menggali sebuah isu, untuk bisa kita teliti lebih lanjut dalam ilmu manajemen. Selanjutnya yaitu terkait dengan karakteristik konsep. Konsep ini memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama adalah bersifat kreatif. Kreatif di sini, konsep itu dia diciptakan untuk memunculkan cara berpikir atau solusi yang baru, seperti apa yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah bersifat reduktif. Reduktif di sini yaitu menghasilkan melalui abstraksi dari kenyataan atau pengalaman kita sebelumnya. Sama ya seperti tadi kita menilai karyawan berdasarkan dengan nilai kedisiplinannya, saat itu terbentuk konsep terkait dengan motivasi kerja, itu bisa bersifat reduktif.
Selanjutnya yang ketiga adalah berdasarkan dengan konsekuensi apa yang sudah terjadi sebelumnya. Karena tidak semua konsep mempunyai bobot atau kedalaman yang sama. Selanjutnya adalah kita akan mengetahui lebih lanjut terkait dengan konsep thick dan thin. Konsep tebal dan tipis dari konsep itu sendiri. Nah, sebenarnya di mana letak perbedaannya? Thick dan thin itu letak perbedaannya adalah kalau dalam konsep thick itu sendiri, konsep sebagian besar terdiri atas deskripsi dan evaluasi. Jadi terdiri atas deskripsi dan juga evaluasi. Namun dalam konsep thin itu hanya ada deskripsi atau evaluasi. Jadi kalau dalam konsep thin ini dia bersifat lebih umum, dia bersifat lebih sederhana dan juga cenderung deskriptif. Jadi dia tidak mengandung unsur evaluasi dalam pembahasan mengenai objek yang akan kita bentuk menjadi sebuah konsep. Contohnya, misalnya kata keadilan. Keadilan berarti kita mendeskripsikan kata adil, tetapi juga berisi penilaian baik atau buruknya. Keadilan yang menjurus ke arah yang baik maupun keadilan yang menjurus ke arah yang buruk. Itu penjelasan mengenai contoh dari konsep take. Kalau misalnya dari konsep tin, let's say kita misalnya membahas mengenai uh, baik ataupun buruk misalnya. Dalam konsep tin, itu berarti kita cuma secara serta-merta menyebutkan ini buruk, ini baik. That's it. Tanpa ada penjelasan yang lebih rinci lagi mengenai hal-hal tersebut. Selanjutnya adalah proses thickening dan thinning, proses penebalan dan penipisan dari konsep itu sendiri. Pertama kita mulai dari konsep thickening ya. Thickening itu berarti kita memperkaya konsep dengan membongkar konteks sejarah, makna mendalam, dan skeptisme kritis terhadap makna yang dibariskan. Thickening konsep serupa dengan pencarian makna dalam teks, harus dilakukan melalui pemulihan makna yang didasarkan pada kepercayaan kritis dan melalui demitifikasi losi dan penentangan terhadap hal-hal yang sakral, memperingatkan agar tidak mempercayai konsep dan menyatakan yang dibutuhkan di atas segalanya adalah skeptisme absolut terhadap semua konsep yang diwariskan. Jadi, karena ada deskriptif dan evaluasi tadi, makanya thickening tadi dikatakan bahwa memperingatkan agar kita tidak mempercayai semua konsep dan menyatakan yang dibutuhkan di atas segalanya adalah skeptisme absolut terhadap semua konsep yang diwariskan. Jadi itu merupakan konsep thickening, konsep penebalan dari konsep itu sendiri. Selanjutnya adalah proses penipisan dari konsep itu sendiri. Konsep ini bisa disederhanakan atau direduksi. Misalnya demi kebutuhan pemasaran, adopsi yang lebih luas, ataupun penyetaraan metodologis. Ini sering terjadi ketika konsep dipindahkan ke dalam ranah praktis atau hendak dimarketkan. Training konsep dilakukan melalui keyakinan tanpa kecurigaan atau kecurigaan tanpa keyakinan. Tanpa keyakinan atau kepedulian terhadap objek tersebut, maka makna tidak ditingkatkan, melainkan direduksi. Reduksi ini dapat terjadi dengan membatasi konsep berdasarkan penyebabnya, misalnya anteseden psikologis atau sosial. Setelah itu, berdasarkan fungsi ataupun asal-usulnya. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang dia sampaikan bisa berguna dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.